Ya, selamat pagi pemirsa. Kali ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Kami bersama kru KCN TV dan media Citra News Indonesia Online melakukan peliputan di Sekolah SMP Pembudi Dharma atau SMP Pemda 1 Kesugian, saudara. Untuk menanyakan sejauh mana informasi terkait kepengurusan Yayasan Pembudi Dharma Cilacap yang diketuai oleh Dr. Andes Bambang Sukmono SPD masa periode 2012 hingga 2017 yang telah diblokir kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM semenjak tahun 2017 lalu, saudara. Dan apakah saat ini pihak sekolahan atau kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan sudah mengetahui tentang adanya kepengurusan yang baru sebagaimana akte tertanggal 31 Juli 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, saudara. Untuk itu, marilah kita tanyakan kepada Kepala Sekolah SMP Pemda 1 Kesugian terkait legalitas sekolah dan legalitas para guru, staf, dan karyawan di lingkungan sekolahan SMP Pemda 1 Kesugian, saudara. Selanjutnya, inilah liputannya untuk pemirsa. Dapatkan penjelasan, Pak. Ini kan kepengurusan masa Dr. Andes Bambang Sukmono SPD itu kan di tahun 2012 hingga tahun 2017. Terus kami menerima informasi bahwa yang bersangkutan Pak Bambang itu sendiri kepengurusannya sudah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM semenjak 2017. Oleh karena itu status legalitasnya di dalam pengangkatan kepala sekolah, SK, dan guru tentunya kan dipertanyakan masyarakat ini, Pak. Tentunya pertanyaan kami, Pak. Nah, ini Bapak ini menginduk kepada kepengurusan yang mana dan apakah Bapak ini sudah memperbarui SK untuk pengangkatan kepala sekolah dan guru, mungkin staf dan karyawan di sini nih, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Ya. Audio Jungle. Jadi kami gini lah, sekolahan itu kan yang menangi yayasan. Jadi sampai sekarang ini artinya yayasan yang sudah sah dan legal sesuai dengan SK baik dari akta notaris maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, kami mengikut. Artinya mengikut yang sudah resmi, Pak. Karena yang dulu kan 5 tahun sudah habis tahun 2017, kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM kan sudah diblokir dan sudah dibuka kembali, dan pertanggal 31 Juli 2025 ini yayasan kan sudah dibuka kembali dan ada yayasan resmi yang sudah ada, yang pembinaannya adalah Pak Dujo sendiri, kemudian ketua umumnya Pak Alban Idris, dan kami kebetulan sudah ada memperbarui SK, Pak. Nanti saya tunjukkan SK. Jadi kami ya nun sewu, secara peraturan perundangan sudah sah karena kami sudah memperbarui administrasi dan sudah dinaungi lembaga resmi yaitu Yayasan Pembudi Dharma Cilacap. Ini SK yang baru ya, Pak, ya? Iya, ini SK yang baru, kebetulan nilainya KTU ini sudah dilaminating. Berarti ini yang dari kepengurusan Pak Alban Idris ini ya, Pak? Iya, ini yang anunya, Pak, yang lampirannya, Pak, itu. Tadi konsiderannya ini yang sebagai KTU-nya ini Bu Dia, dan termasuk tenaga paling senior juga, ini sudah masa kerjanya udah 40 tahun. Wah, di sini. luar biasa ini ya, Pak, ya. Berarti pengajuannya ini semenjak kemarin apa memang gimana, Pak? Pengajuan untuk yang SK baru ini saya per tahun pelajaran ini, Pak. Jadi setelah beliau Pak Dujo dan kawan-kawan ini sudah
resmi SK yang baru yayasannya, kami segera membuat karena diberi informasi oleh Pak Dwijo dan Pak Alban Idris. Kalau ingin dinaungi yayasan ya segera membuat SK yang baru agar sekolah itu tetap resmi berdiri, tidak ilegal gitu Pak. Ya, betul Pak. Dan kami sudah clear itu urusannya. Oke, terima kasih Pak. Tentunya kan harapan-harapan ke depan dengan adanya kepengurusan yang baru di Yayasan Pembudi Dharma sebagai induk payung hukum di 3 sekolahan tadi termasuk sekolah sini, harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapan saya kan nih Pak, ya namanya sekolah kan ada yang menangani sekolah swasta ya. Kita bersandarnya adalah ya nanti adalah kepada yayasan. Kemudian kami sudah dinaungi oleh yayasan sehingga urusan ke atas misalnya termasuk persyaratan apa yang diperlukan oleh kementerian karena sekolahan kami sudah sah dan siap. Hanya saja di sini muridnya sangat minim Pak. Oh, gitu. Satu sekolahan hanya 3 kelas dan muridnya hanya 61. Oh, minim banget ya, minim banget. Ya karena situasi dan kondisi kami beserta kawan-kawan sedang merintis agar muridnya bisa kembali seperti ya seperti zaman dulu ketika belum ada sekolah negeri. Berarti nanti ini mengharapkan sekali juga kepada pengurus yang baru ini supaya bisa memajukan sekolah yang. Iya Pak, harapan kami yayasan bisa membantu kami dalam hal kampanye di masyarakat istilahnya gitu. Karena dulu itu pernah Pak Nur Sewu ya di sini itu diisukan karena PT KAI itu akan memperbarui jaringan, diisukan bahwa SIM itu akan ditutup. Padahal kan tidak. Artinya kan PJKA kalau dulu namanya kan ada rel ganda kan aman-aman saja. Tapi ya non sewu lah katakan orang-orang mungkin yang tidak simpati kepada sekolah ini kan mengatakan bahwa Pemda 1 akan bubar karena untuk kepentingan yang punya tanah PJKA. Tapi nyatanya sampai dengan saat ini seperti ini keadaannya masih utuh. Teman-teman kami juga walaupun minim juga masih setia mengelola sekolah ini. Dan saya termasuk baru lah Pak di sini. Saya baru 1 tahun lebih 6 bulan ini. 1 tahun ya. Lebih 6 bulan. Mudah-mudahan isu-isu itu segera hapus karena nyatanya yang masih banyak masyarakat yang menyekolahkan putranya di sini. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah di SMP Pemda 1 ini. Semoga ke depan ini sekolahan SMP Pemda 1 Pesugihan ini bisa lebih eksis lagi dan muridnya tentunya akan lebih banyak lagi nih Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa penjelasan yang disampaikan Sri Wiono, Kepala Sekolah SMP Pembudi Dharma atau SMP Pemda 1 Pesugihan kepada kami. Dengan satu harapan ke depan SMP Pemda 1 Pesugihan akan memiliki siswa-siswi yang lebih banyak di tahun ajaran yang akan datang. Selanjutnya Sri Wiono, Kepala Sekolah menunjukkan dan memperkenalkan kepada kami, guru-guru, staf dan karyawan, kepada kru KCN TV dan media Citra News Indonesia, termasuk adanya guru yang telah mendidik dari tahun 1969 hingga tahun 2025 ini saudara. Ya saudara, sebagaimana diinformasikan kepada kami bahwa guru ini telah mendidik anak bangsa hingga 7.000-an siswa sejak tahun 1969 hingga tahun 2025 ini. Inilah pemirsa pejuang tanpa tanda jasa yang diceritakan kepada KCN TV untuk disuguhkan kepada saudara. Tentunya ini Pak Guru ini sudah mengabdi di sekolahan sini, tentunya di SMP Pemda 1 ini sudah berapa tahun ya? Ya mulai 69 lah. Waduh, sangat luar biasa.
Berarti ini yuswonya sudah berapa tahun? 83. 83 ya. Iya, tapi saya kan dijadikan ketua suku, jadi nggak keluar ini. Oh. Terus ini Mbah, tentunya dari pengalaman selama ini Mbah sudah hampir setengah abad ya. Iya. Menjadi pendidik di sini nih, suka dukanya seperti apa nih Mbah? Suka dukanya ya dulu waktu pertama itu GIC kan sekolahnya SMA. Oh. Muridnya itu dengan gurunya lebih banyak muridnya kalau zaman dulu. Terus mengikuti perkembangan. Waktu itu di daerah sini kan kecamatan kan belum ada SMP negeri. Oh. Kami terus naik sampai sekolah sini muridnya paling banyak sekali. Oh. Dalam segala hal bidang menjuarai tingkat SMP, baik olahraga, kesenian maupun waktu itu karnaval mesti sini juara satu Mas. Oh, Ya. seperti itu. Terus dengan adanya SMP baru sebagainya aturan baru, sini menurun sampai sekarang saat ini. Mudah-mudahan besok bisa kembali lagi dengan semboyan saya di sini sama teman-teman. Semboyannya senang dulu, baru nanti diulang beneran. Senang dulu, yang penting senang. Jadi sekolah sini senang itu sudah bagus. Mudah-mudahan dengan aturan yang baru ini kita dapat kepercayaan dari masyarakat. 7.000-an kalau nggak salah. Oke. Cukup. Oke, terima kasih Mbah. Sukses selalu untuk Mbah yang sudah menjadi pejuang pendidikan setengah abad di SMP Pemda 1 Pesugihan. Dari sekolahan SMP Pembudi Dharma Kesugihan atau SMP Pemda 1 Kesugihan Cilacap, Rudi KCN TV memberitakan.